Jualan apa yang bisa bikin kita kaya tanpa harus kerja keras, banting tulang dan memeras keringat? Oke, bener teman-teman, jawabannya adalah jualan agama. Oke, gini, sebelum saya cerita banyak soal teknik menjual agama dan kiat-kiat sukses dalam menjual agama, saya mau ceritakan pengalaman berpikir saya tadi pagi pas saya bangun tidur. Pas mata ini baru melek, ketip-ketip, kiep-kiep gini, saya mikir, waduh, akhir-akhir ini saya kok nggak punya uang ya. Duduklah saya. Ketika saya duduk, saya mikir lagi, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan uang dengan cepat? Pikiran ini melarinya kemana-mana. Apakah saya harus ngemis? Apakah saya ini harus ngamen? Atau apakah saya harus memfungsikan 2 bedil manuk yang sekarang itu tergantung di tembok saya untuk merampok minimarket? Tapi seketika itu juga saya sadar, saya bukan pengemis, Pak. Suara saya juga nggak bagus dan gitaran saya juga nggak jago buat ngamen. Dan terlebih, saya bukan El Profesor, Pak, yang bisa merencanakan perampokan tanpa harus tertangkap. Dan saya juga bukan kriminal. Akhirnya, salah satu cara elegan karena saya itu punya nalar dan saya juga alumni pesantren adalah jualan agama. Dan kayaknya jualan agama itu sangat bonafit untuk hidup saya. Oke teman-teman, perkenalkan saya LVW. Dan di video kali ini saya ingin memperkenalkan satu segmen yang saya buat. Segmennya itu berjudul Catatan Bangun Tidur. Dan di segmen Catatan Bangun Tidur itu saya merangkum ide-ide yang saya dapat ketika saya bangun tidur. Entah itu ide itu cemerlang atau tidak, dan saya bicarakan langsung beberapa menit setelah saya selesai menulis skrip yang juga saya tulis setelah bangun tidur juga. Dan ini belum mandi, cuma raup. Selamat menikmati. Oke teman-teman, kayaknya kita semua udah tahu ya kalau agama di Indonesia itu bisa menjadi sebuah komoditas yang sangat laku ketika dikomersialkan. Ya contohnya kayak gimana ya, garam ru'yah, terus air celupan, terus tasbih yang didoain dan lain sebagainya. Itu kan kita semua kayaknya udah tahu ya. Tapi Pak, orang-orang di negara kita itu kebanyakan itu tiba-tiba langsung mengkritik aja. Oh itu jualan agama, gak usah dibeli. Oh itu jualan agama, kamu jangan tertipu. Tapi pertanyaannya gini, kenapa orang-orang itu jarang sekali untuk menganalisis teknik marketingnya itu gimana? Gimana sih cara kita membangun basis fondasi citra spiritual agar kita juga bisa terlibat dalam industri agama ini? Wah, cangkemku ini kontroversial banget ya. Oke, back to the point. Tapi kita kan nggak pernah tahu, Pak, cara pemuka agama itu membangun citra dari ground zero sampai citranya itu bisa sangat-sangat diterima oleh masyarakat secara spiritual. Nah, itu nggak banyak yang menganalisis. Dan di sini saya mau membikin dan membedah sekaligus memberikan kisi-kisi bagaimana cara kita menjadi penjual agama yang sukses. Oke, kita langsung aja masuk ke teknik pertama. Teknik dasar berjualan agama yang pertama itu adalah kalian harus membangun citra sebagai orang yang kredibel. Kata kunci dari teknik ini itu adalah sorban adalah segalanya, jenggot panjang adalah segalanya, dan batuk ireng itu adalah salah satu kekuatan kalian untuk membangun citra kalian sebagai orang yang kredibel. Oke, ini dalam konteks agama Islam yang mana mayoritas ada di Indonesia. Teruntuk agama Katolik, Kristen, Buddha atau Hindu, tekniknya bisa berbeda lagi. Tapi kata kuncinya itu tetap sama teman-teman. Citra itu dibangun melalui simbol-simbol yang dilekatkan kepada seorang individu. Maksudnya gimana? Gini, kalau dalam studi sosiologi ada yang namanya interaksionisme simbolik. Apa itu interaksionisme simbolik? Jadi, interaksionisme simbolik itu adalah sebuah studi atau teori sosiologi yang fokus soal bagaimana orang itu membangun pemaknaan dan membangun realitas sosial yang mereka pahami itu melalui interaksi. Tapi interaksinya itu terhadap simbol. Simbolnya itu bisa berupa bahasa,
Bisa berupa gestur dan bisa berupa barang-barang yang melekat pada individu. Misal, kaya ono wong bathuke ireng, nang ndi-nang nggawa tasbih, terus nanti ku gamisan. Kene sebagai manusia itu akan melihat bahwa dia itu, oh kayaknya ini orang alim ini. Oh ini orang agamis ini. Jadi kita memaknai person itu berdasarkan apa yang melekat pada dirinya dari simbol-simbol terhadap sesuatu. Nah kayak gitu, itu salah satu teori klasiknya sosiologi ya. Tapi itu yang perlu dicatat dulu teman-teman. Proses-proses pembangunan citra itu harus dilakukan secara konsisten dan juga secara gradual. Jadi kalian nggak bisa Pak, hanya karena kalian itu memakai sorban dan memakai simbol-simbol keagamaan tiba-tiba masuk ke masjid terus ceramah, nggak bisa. Kalian harus membangun itu secara gradual. Cara gradualnya gimana? Kalian harus membekali kepala kalian dulu itu dengan pengetahuan agama. Dan kalian harus memulai interaksi tentang agama kepada orang-orang terdekat kalian dulu. Misal tetangga, misal tempat peribadatan terdekat. Kalian mulailah untuk, oh jadi agama itu kayak gini. Mulailah bertutur-tutur, mulailah bermetafor. Dan kalian itu mulailah memberikan kata-kata bijak dan seakan-akan kalian itu adalah utusan dari Tuhan yang menyampaikan wahyu-wahyunya dan menginterpretasi wahyunya. Ya, nggak bisa kalian kalau ngaku nabi, tapi kalian bisa mengaku sebagai ulama nantinya ketika proses pembangunan citra ini sudah selesai dan citra kalian sudah melekat di masyarakat. Itu teknik yang pertama. Terus kalau citra kita itu sudah melekat, jangan lupa kita perlu menyematkan gelar kultural di depan atau belakang nama kita. Gelar kultural ini yang kayak gimana? Misal kayak Gus atau Habib. Misal kalau saya ini ya LVW ya, saya bisa jadi Habib LVW Al Surabayani. Masya Allah, kerennya. Oh ya teman-teman ya, untuk di ending teknik pertama ini, satu hal yang perlu kalian tambahin itu adalah jangan lupa untuk mencampur bahasa sehari-hari kalian dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh teologi kalian. Misal kayak kalau kalian ini orang Islam ya, campurlah bahasa Indonesia itu dengan bahasa Arab dalam sehari-hari. Atau kalau bisa, campur juga dengan bahasa Inggris biar kalian kelihatan lebih intelektual. Karena harus diakui Pak ya, masyarakat Indonesia itu kalau melihat bahasa itu cenderung menghierarkikan sebuah bahasa. Misal kayak bahasa Jawa ini dipandang terbelakang dan tingkatan bahasa tertinggi, bahasa paling gaul itu adalah bahasa Jakarta. Anyway. Gak usah ngomong hierarki bahasa. Tapi pada intinya penggunaan bahasa itu penting. Misal kalau kalian menyebut teman itu ojo ngomong, weh koncoku, enggak itu akhi saya itu. Gimana akhi? Langsung kayak gitu. Atau mungkin campur bahasa Inggris ya. Misal kalau kalian mengumpat kayak gini ya, what the hell are you doing? Are you bahlul? Ya kayak gitu. Oke, setelah kalian lulus dari teknik dasar yang pertama, teknik-teknik dasar citra kalian sudah terbentuk, yang perlu kalian lakukan itu adalah membangun loyalis. Nah ini sebelum kalian bisa memonetisasi dan mendapat uang dari pengikut kalian harus membangun loyalis alias membangun orang-orang yang loyal dengan kalian. Dan kalian butuh circle Pak. Jadi di tahapan ini kalian itu perlu untuk mulai mengikat pengikut kalian itu secara emosional dan secara kultural. Maksudnya kayak gimana? Nah kayak gini, di dalam teori komunikasi itu ada satu teori yang namanya uses and gratification. Manusia itu cenderung mencari kelompok yang bisa memuaskan kebutuhan psikologisnya. Jadi kalau Emil Durkheim ini ngomong, ada yang namanya solidaritas mekanik alias rasa persatuan itu lahir itu bukan dari pemikiran kritis, bukan karena rasionalitas, tapi karena merasa ada kesamaan. Nah, di circle itu yang harus kalian lakukan itu adalah memberikan pandangan hidup kepada orang-orang yang mungkin pada saat itu sedang oleng lah dalam kehidupannya. Dan yang perlu kalian lakukan itu cuma satu Pak, membuat mereka loyal dan setia kepada kalian. Oke, setelah kalian berhasil membangun loyalis dan setelah kalian itu citranya sudah diakui secara massal, yang perlu kalian lakukan selanjutnya itu adalah mulai mendongeng. Oke, kenapa kok kalian harus mendongeng? Karena apa, Pak? Ini salah satu quotes dari series Game of Thrones, quotesnya Tyrion Lannister.
Apa sih yang mengumpulkan manusia itu? Apakah emas yang mengumpulkan manusia? Bukan. Dan apakah kekuasaan? Bukan, Pak. Manusia itu bisa berkumpul ketika mereka itu mendengarkan sebuah cerita yang bagus. There's nothing in the world more powerful than a good story. Cerita yang hebat itu bisa membuat manusia berkumpul. Dan disitulah peran kalian. Kalian udah punya citra, kalian udah punya circle ya. Waktunya lah mendongeng. Step-step mendongeng pertama yang harus kalian lakukan itu adalah pertama, karena kalian itu mau mendongeng dalam konteks teologis, kalian harus mencari ayat-ayat metafor yang bahkan terjemahannya itu bisa multitafsir. Ini misal contoh ada yang hadis ngomongnya kayak gini. Nabi SAW bersabda, barang siapa memuliakan orang alim berarti ia telah memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku berarti memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah maka tempat kembalinya adalah surga. Sekilas memang tidak ada yang salah dari hadis ini. Memuliakan orang alim itu bagus. Tapi pertanyaannya standar alim itu yang seperti apa? Ini yang nggak dijelaskan. Dan ini Pak, yang rentan sekali untuk disalahgunakan. Nah, definisi dari ulama itu sangat lentur dan ketika ditarik kemana saja itu wow sangat bisa. Dan dalam konteks retorikanya Aristotle, untuk memelarkan dan mengelastiskan sebuah definisi seperti ini, kalian itu perlu etos alias otoritas untuk menutupi celah-celah argumen. Gak mungkin kan saya mengatakan, oh berarti kamu memuliakan saya orang alim, kan gak mungkin. Gak mungkin. Tapi ketika orang yang punya citra mengatakan hal seperti itu, akan sangat dipercaya, Pak. Terus setelah kalian sudah bisa untuk mengeksploitasi metafora-metafora yang ada di dalam basis teologis, kalian bisa lanjut step dengan mengenali cerita lokal audience. Dan disinilah cocok logi berperan. Misal kalau kayak gini ya, kalian kalau berada dan sedang ceramah di tanah Jawa, kalian bisa mengisahkan Wali Songo dan juga saya lakukan ini juga terikat dengan wali-wali yang dulu. Saya bermimpi ketemu dengan Sunan Ampel. Saya bermimpi ketemu dengan Sunan Derajat. Dan saya juga bermimpi diberikan titah oleh Sunan Kalijogo untuk membantu umat. Nah, misal kayak gitu. Cangkem gue. Nah, kalau bahasanya ini dalam konteks teoritisnya, ini tuh sebenarnya disebut sebagai strategi local adaptation. Ini sebenarnya strategi social engineering ya. Dan kalau dalam konteks ceramah ini tuh untuk membuat audiens itu merasa relate, Pak. Terus yang ketiga, Pak, jangan pernah cerita detail yang berlebihan. Selalu gunakan common sense dalam dongeng-dongeng kalian. Jadi misalnya gini ya, ketika ada jemaah kalian melakukan pertanyaan kritis ke kalian, misal pertanyaannya itu kayak gini, Pak, kenapa kok di dunia ini itu ada orang yang terlahir miskin dan ada orang yang terlahir kaya? Bukannya itu nggak adil, sedangkan Tuhan itu kan maha adil. Nah, ketika kalian dapat pertanyaan kayak gitu, jawab aja langsung, oh ini semua terjadi karena takdir. Nah, kalau kalian sudah berhasil menjawab kayak gitu, misal ada yang tanya lagi, loh kok bisa takdir, nggak bisa kayak gitu Pak? Kan ini sebenarnya Tuhan memberikan kita nalar untuk berpikir. Ya kalian jawab lagi lah dengan kayak gini. Nah itu kita kembalikan lagi kepada diri masing-masing. Kita kan semuanya tergantung pribadi masing-masing ya Mas. Jawab kayak gitu aja. Nah kenapa kok harus kayak gitu? Karena apa? Untuk menghindari beban kritik. Jadi kalian itu gak perlu ada rujukan, gak perlu ada literaturnya, gak perlu ada klarifikasi, dan kalian gak perlu membuktikan apa-apa. Karena ya semua orang tahu Pak tanpa harus kalian ngomong. Tapi itu gak membuat citra kalian hancur di mata orang-orang yang gak kritis. Kayak gitu teman-teman. Oke, ketika kalian udah ahli dengan 3 hal itu, kalian sudah ahli untuk mengeluarkan kebijaksanaan dari mulut kalian. Dan ketika kalian itu sudah ahli untuk memanipulasi banyak orang, nah waktunya kita masuk ke step 4, yaitu jangan takut Pak untuk mengarang bebas. Fiksi itu adalah kunci. Jadi kayak cerita-cerita mistik, kalian mimpi ketemu nabi, atau kalian itu sedang jalan-jalan terus ketemu Nabi Khidir di Laut Selatan, atau kalian itu mendapat isyarat dari malaikat Jibril, itu sebenarnya sangat efektif Pak ketika kalian itu sudah punya citra dan udah pinter ngomong.
Ya, cerita-cerita kayak gini tuh nggak bisa diverifikasi. Dan kalau di dalam teori komunikasi, ini tuh disebut sebagai exotic appeal, alias makin absurd dan makin magis cerita kalian itu, maka cerita kalian itu makin menarik publik. Dan itu kan gak ayal kan, cerita-cerita kayak ada Habib yang rantai emas turun dari langit, Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih. atau ketika dikedui makamnya Habib ini ternyata dia itu lagi mangan gorengan dan baca Quran. Wow. Itu cerita-cerita magis, dan makin absurd cerita itu, semakin orang itu tertarik, Pak. Dan kalau semua teknik itu sudah kalian lakukan, dari 4 cara mendongeng, yang terakhir kalian lakukan itu adalah kalian harus monet dongeng itu. Jangan sampai, Pak, orang dengar cerita kalian itu gratis. Pasang harga tiket masuk yang mahal ke ceramah kalian, dan ya cari sponsor lah ketika mau bikin pengajian, cari donatur kayak gitulah ya. Karena kan kalian ngarang itu kan juga pakai otak. Ada modal yang dikeluarkan, ada nalar yang kalian peres, dan wow, bangun ini itu kan nggak gampang. Dan membangun citra itu kan sebenarnya kan nggak gampang juga. Tapi itulah ya, kata kuncinya itu adalah jangan lupa dimonet. Oke, ini step selanjutnya ya. Ini teknik udah kelas kakap sih ya sebenarnya. Jadi ketika kalian itu udah punya citra, kalian udah belajar mendongeng dengan baik dan benar, dan kalian itu udah punya loyalis yang jumlahnya itu ratusan ribu, kalian harus mengeksploitasi lebih banyak sektor di dalam negara. Maksudnya kayak gimana ya? Karena masa kalian sudah banyak, karena kalian itu sudah punya modal sosial yang sudah sangat kuat, modal kultural yang oke, dan modal kapital hasil monetisasi dongeng-dongeng kalian. Masuklah ke politik, Pak. Ubah arah kebijakan negara agar kebijakan-kebijakan negara itu nggak bisa menjegal kalian ketika kalian itu berceramah. Tapi main politik itu cuma satu opsi sih ya. Ada opsi lainnya. Opsi yang lainnya itu adalah kalian bisa bikin bisnis. Bisnisnya bisa dalam bentuk apa? Ya, salah satu bisnis yang paling laku kalau dalam konteks jualan agama itu adalah bisnis pendidikan. Kalau garam rukyah itu kan wah, gapraannya itu gampang. Terus tasbih atau air celupan itu ya oke sih. Tapi yang paling gampang itu tetap jualan pendidikan. Semua orang itu butuh ilmu agama, Pak. Semua orang itu butuh way of life. Dan ketika itu dikomersialisasi, wah bagus sekali itu, Pak. Itu satu bentuk lagi. Dan kalau kalian itu sudah berhasil untuk membangun 2 sektor ini, di satu sektor bisnis dan di satu sektor politik, atau mungkin salah satunya, yang perlu kalian lakukan itu adalah membentuk kelompok intoleran. Nah, ini fungsi social engineering ini ya. Maksudnya itu kayak gini. Cara paling efektif untuk menegaskan diri sebagai kompas moral umat itu adalah dengan menciptakan musuh bersama. Ketika sudah ada musuh bersama, kelompokmu akan solid. Jadi Lewis Koser itu, Pak, sudah bilang sejak lama, konflik eksternal itu justru membuat solidaritas internal itu makin kuat. Jadi kalian itu sederhananya cuma tinggal ngomong, kelompok yang paling benar di dunia ini adalah kelompokku. Kelompok lainnya itu adalah kafir. Bilang kayak gitu aja. Dan akan muncul, Pak, ide-ide intoleran itu. Dan loyalis kalian akan membela kalian mati-matian untuk melawan para kafir. Dan para kafir ini bisa kalian definisikan seenak jidat kalian lah. Kalian bisa bilang orang yang mengkritik kalian itu sebagai orang kafir. Kalian bisa bilang orang yang merugikan bisnis kalian itu sebagai orang kafir. Atau bahkan kalian bisa mengatakan saingan kalian itu sebagai orang kafir. Dan ketika kalian sudah punya kelompok intoleran, ya semuanya mungkin, Pak. Dan di titik ini, Pak, kalau sudah masuk di titik ini, kalian itu nggak akan bisa digoyang sama sekali. Kritik kepada kalian, kepada person kalian itu juga akan dianggap serangan terhadap Tuhan itu sendiri. Oke, ketika teknik itu sudah kalian semua jalani dengan seksama dan
dengan benar juga dan semua hambatan itu sudah kalian hilangkan, maka selamat Pak, kalian itu sudah layak untuk naik tahta. Dengan kalian punya bisnis yang mapan, dengan kalian itu punya kekuatan politik yang luar biasa, dengan kalian punya loyalis yang intolerannya luar biasa, ditambah lagi saingan kalian itu sudah hilang semua termasuk lawan kalian, maka di tahap ini kalian sudah bisa ngaku sebagai Imam Mahdi. Dan pada tahap ini harus diakui Pak, dongeng-dongeng kalian itu pasti sudah menembus logika yang paling mutakhir, yang paling saintifis sekalipun. Siapapun yang mencoba untuk membantah atau menghujat kalian akan dianggap sebagai blasphemer. Blasphemer itu bahasa Indonesianya itu apa ya? Orang yang menghina agama, orang yang menghina Tuhan dan layak untuk dipersekusi. Dan pada akhirnya kalian bisa menguasai negara. Dan begitulah Pak, teknik-teknik menjual agama. Dan ini ya disclaimer, ini sebenarnya konten sarkastik ya teman-teman, dan saya harap konten ini nggak menginspirasi kalian untuk berjualan agama, tapi setidaknya konten seperti ini tuh bisa memberikan kalian indikator terhadap orang-orang yang sedang melakukan teknik-teknik komersialisasi agama. Karena Pak, spiritualitas itu harusnya itu nggak dikomersilkan. Semua orang itu berhak untuk beragama tanpa harus membayar sepeser pun. Semua orang itu berhak Pak untuk beragama tanpa nalarnya itu dieksploitasi. Dan semua orang berhak Pak untuk menyembah Tuhannya itu tanpa perlu dikafir-kafirkan sama golongan tertentu. Kayak gitu temen-temen ya. Jadi iki suaraku sudah mulai entek, aku wis kudu adus dan gendang ngedit video iki, maka saya akhiri dulu. Terima kasih telah melihat konten saya dan menerima ide saya yang saya temukan ketika saya baru bangun tidur. Sekian dari saya, LVW. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.